Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Evating. Sebelum cerita dimulai, absen dulu yuk. Kalian mendengarkan cerita ini jam berapa dan di kota mana? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga dukung aku dengan like dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian langsung mendapat pemberitahuan setiap ada video terbaru. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menikmati. Istri kontrak sang miliarder, oleh Evating. Prolog, sepotong ketenangan di lorong sunyi. Hujan turun seperti benang-benang sangat halus di halaman rumah sakit, nyaris tidak terdengar, hanya terlihat sebagai kilau kecil di bawah lampu koridor. Malam itu, udara dingin memegang dinding dan lantai, seperti seseorang yang terlalu lama menunggu dan tidak ingin pergi. Elara Catalina duduk di kursi plastik abu-abu, tangannya bertaut dengan jarinya sendiri, sedangkan matanya menatap mesin yang memantulkan cahaya hijau pucat. Angka-angka berjalan, stabil tetapi rapuh, seperti langkah di atas batu yang licin. Elara tidak menghitung angka, ia hanya mendengarkan. Napas ibunya, lembut dan dangkal, menyusuri ruangan dengan suara yang hampir tidak ada. Di meja kecil dekat ranjang, ada botol air mineral setengah kosong, tisu, dan buku doa yang tak pernah lagi dibuka sejak ibunya mulai lelah untuk membaca. Elara bangkit ketika seorang perawat datang, memeriksa infus, memeriksa catatan, tersenyum tipis pada Elara, lalu pergi tanpa membuat malam menjadi gaduh. Perawat di rumah sakit ini mengerti bahasa sunyi, mereka tidak mengganggu apa yang sedang ditahan oleh orang-orang yang menjaga. Elara kembali duduk. Jangan menangis di sini. Ia mengulangnya pelan di kepala, seperti mantra yang tidak indah tetapi berguna. Tangis, di malam seperti ini, hanya akan menjadi air lain yang menambah basah. Bukan karena ia tidak cinta, bukan karena ia tidak takut, melainkan karena ibunya selalu mengajarinya untuk memelihara ketenangan seperti orang memelihara tanaman di jendela, sedikit air, cukup cahaya, tidak berlebihan. Pintu berderit tipis. Arka muncul, kepalanya lebih dulu, lalu bahu kurusnya. Rambutnya berantakan seperti baru dilewati tangan gelisah. Di belakangnya, ayah mereka berjalan pelan, napas berat disembunyikan dengan rapi. Langkahnya tidak keras, tetapi Elara tahu sendi-sendi itu sakit. Mereka pulang sebentar sore tadi, bergantian istirahat, lalu kembali ketika langit mulai memudarkan biru. Elara, suara sang ayah datar, seperti seseorang yang berusaha menyamakan nada di dalam dirinya. Bagaimana ibumu? Masih sama, jawab Elara. Tadi demamnya turun. Arka mendekat, menatap layar mesin seperti menunggu sandi rahasia muncul dari angka-angka. Mama tidur. Elara mengangguk. Arka memperhatikan rambut ibunya. Ada uban yang lebih banyak dari 2 bulan lalu. Elara sudah tidak bertanya lagi kenapa demikian, tubuh manusia tidak pernah terlalu tertarik pada penjelasan ketika sibuk bertahan. Malam mengambil sebagian ketenangan dari lorong-lorong rumah sakit. Ada suara roda berangkar yang lewat, ada batuk tua dari kamar sebelah, ada tawa kecil yang menjauh. Elara menatap ponselnya yang bergetar. Pesan dari Sienna. Tidak ada teks, hanya gif animasi 2 gadis berpelukan. Elara membalas dengan emotikon gambar hati. Noel tidak mengirim apa-apa malam ini, mungkin karena tahu kata-katanya tidak akan banyak menghibur. Papa sudah makan? Tanya Elara, memastikan sesuatu yang selalu ia pastikan. Arman, ayah Elara, menggeleng dengan senyum kecil yang patah. Nanti, ia berdiri di ujung ranjang, menatap wajah istrinya. Ada tatapan yang hanya terjadi. Di antara 2 orang yang telah membagi waktu lebih dari 20 tahun, tatapan yang tidak bisa dipindahkan ke orang lain dengan mudah. Elara selalu merasa tatapan itu seperti kain tua yang tidak bernilai bagi orang lain tetapi sangat penting untuk menutup jendela setiap malam. Perawat kembali, kali ini bersama dokter jaga.
Mereka berbicara pelan di ambang pintu, menjelaskan hal-hal yang sudah berkali-kali dijelaskan, tetapi tidak pernah terasa berlebihan. Obat yang diberikan, cairan, hasil lab terakhir. Asuransi kesehatan masih aktif sehingga semua berjalan di jalurnya. Elara tak perlu memusingkan biaya pengobatan. Yang Elara sedihkan adalah napas yang pelan itu, kulit yang semakin dingin walau selimut ditambah, dan waktu yang seperti menatapnya dari kejauhan. Kalau ibumu bangun, panggil kami, kata dokter, sebelum pergi. Elara mengangguk, waktu bergerak, jarum jam memotong lingkaran. Elara menunduk, memandangi jemarinya sendiri, mencari sesuatu yang bisa dipegang selain udara. Aku di sini. Ia mengucapkan kalimat itu tanpa suara. Aku di sini, Ma. Ia ingin ibunya mendengarnya, atau setidaknya merasakannya seperti orang merasakan selimut baru diletakkan di kaki. Arka tertidur di kursi, kepala disandarkan ke dinding, mulut sedikit terbuka. Elara merapikan jaket yang menutupi bahu adiknya. Anakku yang satu ini selalu tidur seperti awan, kata ibu dulu, tertawa pelan saat Arka masih kecil. Elara memegang kata-kata itu sebentar, seperti batu hangat di dalam saku. Ketika Elara berdiri untuk membetulkan selimut ibunya, mata itu terbuka. Lambat, seperti seseorang yang kembali dari perjalanan panjang. Elara menahan napas, lalu duduk di tepi ranjang, mendekatkan wajah. Ma, bisiknya. Sang ibu mengerjap. Bibirnya kering, Elara mengambil kapas kecil, membasahi, menyentuh bibir itu seperti menyentuh kaca rapuh. Mata ibu mencari, menemukan Elara, dan di sana, di dalam pupil yang besar itu, Elara melihat hal yang sama yang selalu dilihatnya sejak kecil, dirinya sendiri, masih dengan kening yang sering berkeringat karena lari di halaman waktu hujan mulai turun. Masih dengan lutut yang pernah berdarah di jalan kecil dekat sekolah, masih dengan tangan yang pertama kali ia gunakan untuk menggambar matahari di buku tulis. Lara, suara itu seperti angin yang datang dari lorong rumah yang paling jauh. Sayang, ya, Ma. Vanessa, ibu Elara, tidak banyak berkata-kata. Penyakit menghemat semua hal, waktu, kata-kata, tenaga. Tetapi di sela-sela hemat itu, ada sesuatu yang justru bertambah, tekad. Vanessa mengangkat tangan sedikit, seolah hendak menyapu kening Elara. Elara mendekat, membiarkan jarak yang tinggal 2 jari itu diisi oleh hangatnya kulit. Arka, kata Vanessa memegang satu kata yang berat. Papa, ada. Elara menoleh. Papa di sini. Arka di sini. Vanessa mengerjap lagi. Ada air yang ingin keluar dari mata itu, tetapi tubuh menahannya dengan cara yang lembut. Elara merasakan tekanan di tenggorokannya. Jangan menangis di sini. Ia mengulang, kali ini lebih pelan, hampir seperti permintaan maaf kepada sesuatu yang ia tolak. Mama ingin kau, kata sang ibu, berhenti untuk mengatur napas, tidak hancur. Elara memejamkan mata sedetik, membuka lagi. Tidak hancur. Kata-kata itu lain dari baik-baik saja. Tidak hancur berarti bukan tanpa retak, tetapi tetap utuh meskipun ada garis-garis kecil di permukaannya. Ya, katanya, tidak berjanji pada langit, tetapi pada tubuh hangat yang kini mulai dingin setitik demi setitik. Aku tidak akan hancur, Ma. Jaga Papa, lanjut Vanessa, jaga Arka. Tapi, jangan lupa dirimu sendiri. Kalimat sederhana. Elara merasakannya seperti seseorang menaruh kunci kecil ke telapak tangannya. Kunci untuk pintu yang ia belum tahu ada di mana. Ia mengangguk, tidak untuk menyenangkan ibunya, melainkan untuk mematri kata-kata itu di dalam hati. Hening. Monitor tetap memantulkan angka. Hujan di luar tetap stabil, tidak menjadi badai, tidak menjadi cerita di berita. Perawat mengintip. Mundur lagi. Arman menahan sesuatu di kerongkongan, memalingkan wajah sedikit, seperti orang yang tidak ingin tertangkap sedang belajar ulang cara bernapas. Mama, Elara mendekat, menempelkan keningnya di punggung tangan itu. Terima kasih.
Vanessa tersenyum kecil, senyum yang tidak naik ke pipi, hanya ke mata. Elara merasakan gerakan napas terakhir itu sebelum suasana merapikan dirinya sendiri. Lampu tidak berubah. Mesin berbunyi dengan cara yang sama, sampai kemudian dokter datang cepat tetapi tenang. Ada jeda sangat pendek di mana dunia berhenti berputar. Setelah semuanya, malam menjadi lebih berat. Ada kertas yang harus ditandatangani, ada barang-barang kecil yang dimasukkan ke tas, ada pelukan yang terlalu pendek karena tubuh harus segera dibawa ke tempat yang lebih tenang dari rumah sakit. Arman duduk diam di kursi lorong, tangan di atas lutut, menatap lantai yang tak memberi jawaban. Arka menangis tanpa suara, air matanya jatuh satu-satu seperti hujan yang masuk lewat celah kecil. Elara berdiri. Tidak hancur. Ia menahan bahu sang ayah, menepuk punggung Arka, menandatangani kertas. Satu demi satu. Dalam kesedihan itu, mata Elara menangkap sesosok pria, mungkin berusia akhir 20 atau awal 30, di lorong rumah sakit. Menatapnya lebih lama, memperhatikan dalam diam. Elara tidak kenal dengannya, jadi ia mengabaikan. Menganggap mungkin pria itu diam-diam memahami perasaannya yang sedang kehilangan. Di luar, hujan berkurang. Jalanan memantulkan lampu-lampu kota. Ambulan bergerak tanpa sirene, malam memberi jalan tanpa diminta. Elara duduk di belakang, di samping tubuh yang kini sejuk, memegang pinggiran kain yang menutupi wajah itu, tidak mengangkatnya lagi. Jangan dilihat, katanya pada dirinya. Ingat yang hangat. Ketika mereka sampai di rumah, tetangga-tetangga paling dekat datang, membawa tangan yang sibuk dan mulut yang ingin meringankan. Karpet digelar, air dipanaskan. Ada aturan-aturan kecil yang membuat duka tidak pecah berkeping-keping di lantai. Elara mengikuti aturan-aturan itu, bukan karena percaya itu akan menyembuhkan, tetapi karena manusia selalu lebih baik ketika ada sesuatu untuk dilakukan. Menjelang dini hari, ketika rumah telah kembali seperti rumah, ketika doa-doa pelan telah selesai dibacakan oleh suara-suara yang akrab, Elara masuk ke kamar ibunya. Di meja, ada cermin kecil, sisir kayu, dan sebuah botol parfum yang tinggal seperempat. Elara membuka tutupnya, menghirup, lalu menutup kembali. Ia duduk di tepi ranjang yang dingin, memandang ke jendela. Di luar, langit memudar tanpa memberi warna apapun yang istimewa. Elara mengangkat tangannya, menatap telapak dan punggungnya, memperhatikan garis-garis halus yang selama ini tidak ia pedulikan. Jangan hancur, ia mengucapkan lagi. Setelah itu, ia menambahkan kalimat yang ia tahu akan mengikatnya pada sesuatu yang kadang-kadang berat, aku akan menjaga Papa dan Arka dengan segala upaya dan kekuatanku. Kalimat itu bukan doa, bukan sumpah, bukan ancaman. Hanya tekad kecil yang ia buat malam itu. Part 1, Buket Misterius dan Tekanan Keluarga. 3 bulan kemudian. Pagi tiba tanpa rencana besar. Cahaya merayap dari celah tirai, merapikan warna-warna di ruang tamu kecil tempat Elara bekerja, dan berhenti di meja kayu yang pernah ia amplas sendiri sampai halus. Di atas meja, laptop menyala menampilkan kanvas kosong, di sebelahnya, buku sketsa tipis yang pinggir halamannya menghitam karena banyak disentuh. Muk keramik bergambar dahan kering mengepulkan uap teh, yang menempel sebentar pada kaca jendela sebelum hilang. Elara duduk, punggungnya tegak, rambutnya ia ikat asal dengan karet yang selalu ada di meja. Di usianya yang ke-24, sorot matanya kerap menyimpan kedewasaan yang melampaui tahun-tahunnya. Ia memandangi layar seperti memandangi air yang tenang, menunggu riak pertama. Arka melangkah-melangkah masuk dengan seragam sekolah yang kebesaran di bahu, tetapi pas di mata yang baru saja menepis sisa kantuk. Ia menguap tanpa suara, menaruh ransel di kursi makan, lalu melirik ke arah meja kerja Elara. Kak, katanya, nyaris berbisik. Papa sudah minum obat.
Elara menoleh. Sudah, tadi aku bangunkan sebentar. Nanti jam 11 lagi. Arka mengangguk, menghampiri dapur kecil yang menyatu dengan ruang tamu. Roti habis. Ada di rak paling atas, jawab Elara. Mau kugorengkan telur? Roti saja, biar cepat. Arka mengambil piring, memotong roti dengan pisau mentega yang tumpul, menaburkan gula halus seadanya. Kakak kerja apa hari ini? Sampul cerita pendek, ucap Elara. Tema hujan, tapi klien minta tidak gelap. Arka tertawa kecil. Hujan tapi tidak gelap, kau yang paling bisa. Semoga, kata Elara, tak berusaha merendah atau mengangkat diri. Ia menyesap teh sedikit, merasakan pahit yang tipis. Pahit semacam itu selalu membuatnya ingat bahwa hari benar-benar mulai. Arka duduk, memakan rotinya dengan cepat. Siang ini rapat OSIS. Pulangnya jam 4. Kakak butuh aku belikan sesuatu. Elara memikirkan daftar kecil yang selalu ia simpan di kepala, beras, sabun cuci, tisu gulung. Nanti ku beri tahu. Baik, Arka meneguk air, lalu berdiri seperti orang yang sudah terbiasa bergegas. Aku berangkat. Elara bangkit, menghampiri adiknya, merapikan kerah seragamnya. Hati-hati di jalan. Arka mengangguk. Kalau paman telepon, jangan diangkat. Potong Elara lembut, hampir tersenyum. Kita tidak bisa, sayang. Arka menghela napas. Dia menghubungiku semalam. Tanya kabar papa, tapi ujung-ujungnya, ulang Elara, pelan. Pergi. Nanti cerita sepulang sekolah. Arka mengangguk lagi, mengambil ransel, melambaikan tangan sekenanya, lalu menutup pintu. Suara sepatu menyentuh semen halaman kecil, menghilang bersama deru motor tetangga. Elara kembali duduk. Ia meletakkan jari di atas touchpad, menggeser kursor, menaruh garis pertama. Garis selalu membuatnya tenang. Ada urutan yang tidak bisa dipaksa, namun, bisa dipelajari, titik, lengkung, tekanan, melepas. Ia menggambar payung yang tidak sempurna, sedikit miring seolah sedang berbicara dengan angin yang lewat. Setelah payung, ia menggambar jemari yang memegang gagang, menyelipkan cincin tipis di jari manis, bukan simbol apapun, hanya detail yang membuat gambar hidup. Ia menambahkan hujan dengan sederhana, serangkaian garis tipis, tidak sejajar sempurna. Ponselnya bergetar di sisimu. Sienna, sudah bangun. Aku lewat daerahmu jam 1. Mau makan siang bersama. Elara mengetik tanpa menunggu lebih lama. Sorry, Sin. Hari ini aku antar papa kontrol. Sienna membalas, oke. Salam untuk paman. Semoga lekas sembuh. Elara membalas, terima kasih, Sin. Lalu meletakkan ponsel. Ia menyandarkan punggung, menatap sebentar ke arah kamar sang ayah. Dari celah pintu, ia mendengar batuk tertahan, kemudian hening. Asuransi kesehatan masih aktif, kontrol rutin dan obat dasar ditangani. Yang tidak ditangani adalah rasa lelah di mata ayahnya setiap kali paman menyebut kata keluarga seperti itu sebuah hukum. Elara mengusir pikiran itu, kembali ke layar. Ia mengganti kuas digital, memainkan opasitas sampai hujan pada gambar mau menjadi hujan, bukan garis. Elara tersentak kecil saat notifikasi email masuk mengagetkannya. Klien menanyakan draft sebelumnya, meminta warna latar sedikit lebih hangat. Elara menjawab singkat, menjanjikan revisi siang ini. Ia tak pernah menjanjikan sesuatu tanpa yakin bisa menepatinya. Di rumah kecil seperti ini, janji yang gagal bisa membuat udara berubah rasa. Ketukan di pintu depan membuatnya menoleh. 2 ketukan singkat, 1 ketukan panjang, seperti orang yang tidak benar-benar sabar tetapi berusaha terlihat sopan. Elara menengok dari lubang intip. Seorang laki-laki, kurir, berdiri dengan topi baseball dan tas punggung besar. Elara membuka pintu. Paket untuk Elara. Elara mengernyit tipis. Dari siapa? Kurir mengangkat bahu. Tidak tercantum. Elara menandatangani,
mengucap terima kasih, lalu menutup pintu. Ia meletakkan paket di meja, membuka pita kertas. Di dalamnya, ada buket kecil lisianthus putih dan beberapa tangkai statis ungu. Bunga itu tampak lebih segar dari yang biasanya ia lihat di kios jalan, seperti baru saja ditaruh ke dalam kertas. Ada kartu kecil terselip, satu kalimat, rapi, tidak berlebihan. Untuk pagi yang kau biarkan tetap tenang. Elara menatap kartu itu beberapa detik. Ini bukan kali pertama ia menerima kiriman bunga. Sepekan setelah kepergian ibunya, kurir mengantar sebuah buket bunga yang sama untuknya. Tanpa nama pengirim. Sejak saat itu, sampai hari ini, buket bunga rutin ia terima, tepatnya sepekan sekali. Elara tahu pasti pengirimnya bukan Sienna, ataupun Noel. Sienna tidak akan menulis semanis ini. Sedangkan Noel akan mengirim kopi, bukan bunga. Tentu saja Elara penasaran siapa pengirimnya, tapi ia tidak ingin menghabiskan energi dengan mencari tahu lebih dalam. Pada akhirnya, suatu hari nanti, ia akan tahu. Sang pengirim tak mungkin bersembunyi selamanya, kan? Elara meletakkan kartu di laci, mengambil botol kaca bening bekas selai, mengisi air, dan menaruh bunga di sana. Bunga membuat meja kerja berbeda, seolah ruang menjadi lebih lebar setengah senti. Ia duduk lagi, membiarkan waktu berjalan. 15 menit, 20 menit, setengah jam, garis-garis bertambah, bayangan dipertegas, gradasi langit dilunakkan. Jam dinding menunjukkan angka 10:05 saat ponselnya berdering. Nama yang muncul membuat bahu Elara menegang. Paman. Elara memejamkan mata, menghitung napas sampai 3, lalu mengangkat. Halo, Paman. Elara. Suara pamannya manis, seperti gula yang tidak larut sempurna di teh. Bagaimana ayahmu pagi ini? Lebih baik, nanti siang kami ke rumah sakit untuk kontrol. Bagus. Ada jeda sejenak, lalu nada pamannya berubah tipis. Ingat undangan makan siang hari Minggu, ya. Pukul 12. Jangan terlambat, ya. Paman minta kau berpakaian pantas. Ada tamu, orang baik, kau sudah bertemu sekali, kau tahu. Elara menatap vas kecil di atas meja. Kalau hanya makan siang, kami datang. Bagus. Pamannya kembali menurunkan suaranya, seolah ada orang lain di ruangan yang mendengar. Elara, paman harus bicara jujur. Usaha paman sedang diambang keputusan besar. Tamu itu bukan hanya tamu, dia calon partner. Kalau kesan keluarga kita baik, banyak hal bisa diselamatkan. Diselamatkan. Elara mengulang kata itu tanpa intonasi. Apa yang harus diselamatkan dari kami, Paman? Jangan begitu. Pamannya tertawa kecil. Kau tentu mengerti. Kau bukan anak kecil lagi. Keluarga harus saling membantu. Selama ini, saat ayahmu kesulitan, siapa yang membiayai beberapa kebutuhan? Elara bergeming. Rumah yang kalian tinggali sekarang. Kalimat itu tidak selesai, tapi Elara tahu, pamannya sedang mengancam dengan halus. Rumah yang Elara dan keluarganya tinggal saat ini adalah hasil pembelian bersama ayahnya dan sang paman, yang sayangnya, atas nama pamannya itu. Sertifikat juga dipegang olehnya. Pamannya pernah beberapa kali menyiratkan dengan halus keinginan menjual rumah tersebut karena membutuhkan uang. Elara menelan sesuatu yang ingin naik di tenggorokan. Jangan marah di telepon. Tidak ada gunanya. Kami berterima kasih atas semua bantuan paman. Kalau begitu, tunjukkan rasa terima kasih itu. Kenali tamu paman. Dia bukan orang jahat, justru bisa menopang kalian. Elara memejamkan mata sebentar. Ia bisa membayangkan meja makan panjang di rumah pamannya yang penuh piring, gelas, dan tawa yang terdengar seperti tepuk tangan yang dilatih. Ia juga bisa membayangkan tatapan laki-laki itu, ramah, menilai, menempel 1 detik terlalu lama. Kami akan datang, katanya. Makan siang. Elara, suara paman melunak, seperti mengelus wajah.
Jangan membuat keputusan yang akan menyulitkan kita semua. Paman sayang kalian. Telepon terputus sebelum Elara bisa menjawab. Udara di ruang tamu tidak berubah, tapi rasa di lidahnya berubah. Ia menaruh ponsel, menatap layar. Jangan membuat keputusan yang menyulitkan kita semua. Kata-kata itu memukul bagian tubuh yang tidak bisa dilindungi oleh apapun selain keteguhan. Elara mengatur ulang napas, memutar kursi sedikit, menatap bunga. Untuk pagi yang kau biarkan tetap tenang. Ia bekerja lagi. Campuran kerja dan pikiran menghasilkan garis yang berbeda, lebih yakin dalam tarikan. Ketika jam menunjukkan pukul 11, Elara bangkit, mengetuk pintu kamar ayahnya pelan, masuk. Arman duduk di tepi ranjang, merapikan kancing baju batiknya yang paling ia suka. Baju itu tidak mahal, tapi motifnya rapi. Siap, katanya, menatap Elara. Elara tersenyum, menaruh obat di telapak tangan sang ayah bersama segelas air. Minum dulu, setelah itu kita berangkat. Arman menelan obat tanpa protes, menyeringai tipis. Kau selalu tepat waktu. Kalau tidak, kita tertinggal antrian. Arman berdiri pelan, memegang pinggir lemari untuk menjaga keseimbangan. Pamanmu telepon. Ya, jawab Elara, sabar. Minggu ini makan siang. Arman menghela napas. Elara, aku tahu. Elara memotong, lembut. Kita makan siang, Papa. Hanya makan siang. Arman mengangguk, bukan tanda setuju sepenuhnya, tapi tanda menyerah pada cara Elara menjaga ketenangan. Mereka keluar rumah setengah jam kemudian, menutup pintu, memeriksa kunci 2 kali, lalu berjalan menuju jalan besar yang berdebu. Pohon-pohon ketapang menahan sebagian panas. Elara memesan taksi online, membantu sang ayah duduk di kursi depan agar lebih lega. Menit demi menit berlalu dalam keheningan. Mereka pun tiba. AC lobi rumah sakit berhembus sejuk, membuat orang lupa udara di luar tidak terlalu ramah. Elara mengambil nomor antrian, mengantar ayahnya duduk. Di seberang, anak kecil menangis karena takut jarum suntik, ibunya menghibur dengan biskuit. Di samping kanan, seorang perempuan paruh baya menatap layar TV tanpa suara. Elara menatap papan nama, poli penyakit dalam, kontrol rutin. Asuransi kesehatan mereka menutupi semua kontrol dasar. Elara lega dan bersyukur. Yang membuatnya gelisah bukan tagihan di sini, melainkan yang menunggu di hari Minggu, paman, meja makan, tamu. Arka jam berapa pulang? Tanya ayah sambil menatap papan nomor antrian yang berganti. Sekitar 4. Elara melirik ponsel, mematikan suara, mengintip pesan singkat dari Noel. Kau di RS. Sebentar lagi aku lewat sana. Butuh sesuatu. Air mineral untuk papa. Oke. Sekalian kopi buatmu. Jangan protes. Percuma. Elara menggeleng, tersenyum tanpa memperlihatkannya pada siapapun. Nanti Noel datang, katanya pada sang ayah. Bawa air. Anak itu, Arman terkekeh pelan. Selalu ada. Elara mengangguk, lalu memalingkan wajah ketika seseorang melintas di tepi pandangnya. Laki-laki itu berhenti di meja informasi sebentar, berbicara pelan pada petugas, lalu berbalik. Jasnya sederhana tapi pas. Rambutnya disisir bersih, bukan gaya yang ingin mengundang perhatian, hanya gaya yang tidak menyisakan ruang untuk acak-acakan. Elara tidak kenal, tapi sesuatu di gerakannya, cara ia menempatkan diri, terasa pernah dilihat. Lorong rumah sakit, pikir Elara, ingatannya bertaut tanpa ia undang. Malam yang lain, malam sang ibu meninggalkan mereka. Mata laki-laki itu melewati Elara sejenak, bukan menatap, hanya mengenali ada manusia lain di ruangan yang sama. Elara menunduk, bukan takut, hanya kebiasaan yang ia pelihara, tidak bersitatap dengan mata orang asing, kecuali perlu. Ia kembali menatap nomor antrian. Mereka tinggal menunggu 2 nomor lagi. Noel datang tepat saat dokter memanggil nomor sebelumnya. Ia melambai dari pintu,
menyodorkan botol air ke arah ayah Elara, menyelipkan kopi di tangan gadis itu tanpa komentar. "Terima kasih," ujar Elara. Ia tidak terbiasa menyebut betapa banyak hal kecil yang membuatnya kuat, ia hanya menyimpan, lalu membalas ketika bisa. Setelah pemeriksaan selesai, resep didapat, langkah-langkah pemulihan diulang, dan jadwal kontrol berikut diberikan. Elara dan ayahnya pulang. Di dalam taksi, Arman menatap jendela, melihat kios buah, tukang tambal ban, anak-anak berseragam yang tertawa. "Kau ingat," katanya, "tiba-tiba, waktu kecil kau suka sembunyi di bawah meja makan kalau ada tamu." Elara tersenyum tipis, agar tidak disuruh tampil menyanyi. Arman tertawa pelan, batuk sekali, lalu kembali tersenyum. "Kau tidak pernah suka jadi pusat perhatian. Tapi semua orang memperhatikanmu." "Tidak," Elara menggeleng, seperti mengusir semut dari telapak. "Orang memperhatikan yang ribut, Pa." "Aku tidak ribut." "Justru itu," ujar ayah, pelan. "Justru itu." Mereka tiba di rumah hampir jam 5. Arka sudah mengirim pesan bahwa ia pulang terlambat karena latihan kecil. Elara menaruh obat sang ayah di laci dengan urutan yang ia tahu di luar kepala, memanaskan sup yang ia buat kemarin, membuka sedikit jendela agar udara masuk. Senja turun pelan-pelan, cahaya menyisir dinding seperti sapu yang malas. Pukul 6:05, pintu diketuk. 2 ketukan singkat, 1 jeda, 2 ketukan lagi. Elara menoleh ke jam, pola ketukan yang ia kenal. Ia berjalan ke pintu, mengintip. Pamannya berdiri di beranda, kemeja baru, senyum manis yang tak sepenuhnya sampai mata. "Elara," sapanya saat pintu dibuka. "Paman di sekitar sini. Sekalian mampir." Elara menyingkir memberi jalan. "Silakan masuk." Rendra masuk, membawa wangi kolon yang menyapu ruang tanpa permisi. Ia menatap sekeliling, berhenti, sangat sebentar, pada vas kecil berisi lisianthus. "Rumahmu selalu rapi," komentarnya. Duduk tanpa diminta di kursi makan. "Papa di kamar," kata Elara. "Tadi siang kontrol. Dokter bilang kondisinya stabil." "Syukurlah." Rendra mengetuk meja sekali, ritmis. "Duduk, Elara." "Paman tidak lama." Elara duduk di seberang, punggung tegak. Paman menatap tangannya yang saling menggenggam di atas pangkuan, lalu mengalihkan pandang ke dinding kosong di belakang Elara seperti memilih kata-kata dari katalog. "Kau sudah besar," katanya akhirnya, nada setengah memuji, setengah mengingatkan. "Paman bangga kau bisa mengurus rumah seperti ini, mengurus ayahmu dan Arka." "Terima kasih. Tapi hidup bukan hanya bertahan," lanjutnya, suara manisnya menipis. "Hidup juga tentang melangkah. Kau perlu pasangan. Kau perlu keluarga yang lebih banyak." Elara tidak menjawab. Rendra mencondongkan badan. "Tamu minggu nanti itu bukan sembarang orang. Dia bisa banyak membantu. Bukan hanya paman. Juga kalian." Dia berniat serius. Orangnya tidak buruk, mapan. Mengerti dunia. Elara mengangkat wajah, menatap pamannya tanpa emosi. "Dunia yang mana, Paman?" Paman tersenyum, seolah pertanyaan itu lucu. "Jangan memainkan kata-kata. Ini kesempatan. Kau tidak bisa selamanya bergantung pada asuransi kesehatan dan pekerjaan kecil-kecil seperti menggambar poster." "Ilustrasi," koreksi Elara, "tetap tenang. Bukan poster. Apalah namanya." Paman mengibaskan tangan. "Kau pintar, Elara. Paman tidak meremehkanmu. Tapi ada realitas. Rumah keluarga, sertifikatnya masih di tangan paman. Paman menjaga semua ini selama ini. Kau tahu itu." Elara merasakan udara di paru-parunya bergerak lebih pelan. "Aku tahu. Dan kami berterima kasih." "Kalau kau tahu," suara paman mengeras setitik, "jangan mempersulit. Kita makan siang bersama minggu nanti. Bersikaplah baik. Kalau cocok, kita lanjut. Kalau tidak, kita pikirkan lagi. Tapi jangan." Ia menatap Elara lama,
manis, jangan membuat keluarga ini terlihat tidak tahu diri. Kata-kata itu seperti garam yang dilempar pelan ke air. Elara tidak bereaksi di permukaan. Di dalam, ada sesuatu yang bergerak. Aku tidak akan mempermalukan keluarga, ucapnya. Bagus. Paman berdiri dengan ringan seolah pertemuan singkat ini hanya perlu tanda checklist. Paman pulang dulu. Sampaikan salam untuk ayahmu. Elara mengantar sampai pintu. Paman menepuk bahu Elara satu kali, tidak keras, tidak lembut, lalu melangkah keluar. Ia tidak menoleh lagi. Pintu menutup. Bunyi kuncinya terdengar lebih jelas dari biasanya. Elara bersandar sebentar, mengatur napas. Jangan menangis di sini. Ia berjalan ke meja, menatap vas. Bunga tidak bicara, tapi tidak perlu. Ia duduk, mengambil buku sketsa, membuka halaman baru. Ia menggambar kursi kosong, kemudian meja, kemudian punggung tangan perempuan yang diletakkan di pangkuan sendiri, jari-jari digenggam. Ia membuat garisnya sangat tipis, hampir hilang. Lalu ia menambahkan satu garis miring kecil di ujung meja, kilau sisa cahaya. Ponsel bergetar di meja. Noel, kau di rumah. Aku lewat lagi. Kopimu tadi habis kau minum. Elara menjawab pendek, di rumah. Kopinya habis. Terima kasih. Balasan datang cepat, kau baik-baik saja. Elara menatap layar beberapa detik, lalu menulis, aku sedang mencoba. Noel tidak membalas dengan kata panjang. Hanya satu kalimat, kalau perlu udara segar, aku antar jalan-jalan 10 menit. Elara menutup ponsel. Ia memejamkan mata sebentar, mendengar suara piring bersentuhan dari dapur, ayahnya sedang menaruh sesuatu ke bak cuci. Elara bangkit, berjalan ke dapur, membantu. Keduanya bekerja dalam diam yang sudah lama mereka sepakati. Ayah membilas, Elara mengelap. Minggu, kata ayah, memecah diam. Kita datang. Ya, jawab Elara. Makan siang. Ayah mengangguk. Kau tidak sendiri. Elara menoleh, menatap garis wajah ayah yang kini lebih tajam karena lemak pipi berkurang. Aku tahu. Malam turun perlahan, seperti orang yang tidak ingin mengagetkan. Arka pulang beberapa menit kemudian, mengumbar cerita tentang ketua OSIS yang terlalu serius, latihan upacara, nilai matematika yang tidak buruk. Elara mendengarkan sambil menatap piring makan malam. Sienna mengirim pesan menanyakan kabar, Elara menjawab singkat, berjanji bercerita besok. Saat piring-piring sudah bersih dan lampu-lampu kecil menyala, Elara duduk lagi di meja kerjanya. Ia membuka laptop, mengerjakan revisi warna yang diminta klien. Latar dibuat sedikit lebih hangat, gading dengan selapis kuning pucat. Hujan digambar membias seperti di kaca mobil. Ia menyimpan, mengirim. Klien menjawab cepat dengan terima kasih, ini pas. Kata-kata samar seperti itu cukup untuk menutup pekerjaan hari ini. Sebelum menutup laptop, Elara membuka tab kosong. Ia mengetik 2 kata, lalu menghapusnya, rencana minggu. Ia tidak ingin menyimpan judul yang membuat dadanya menyesak. Ia mengganti dengan kalimat lain, seperti memo yang ia tulis untuk dirinya sendiri. Ingat untuk tidak hancur. Jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Kata-kata itu seperti suara. Ibu, tidak hancur. Elara menutup laptop, mematikan lampu meja, menyisakan satu lampu kecil di sudut ruangan. Ia berdiri di dekat jendela, menggeser tirai sedikit. Di kejauhan, garis lampu jalan membentuk urat tipis. Di atas sana, gedung-gedung tinggi mengunci langit. Di salah satu puncak gedung tinggi itu, ada seorang pria berusia 32 tahun, menatap keluasan kota dengan tatapan datar. Seseorang yang menaruh buket kecil di tangan kurir tadi pagi, bukan untuk mengusik, hanya ingin menunjukkan sedikit dukungan. Pukul 9 lewat sedikit, rumah kecil itu sunyi. Sang ayah tertidur, napasnya teratur. Arka tertawa kecil di kamar, mungkin mengobrol dengan teman lewat ponsel.
Elara berbaring, memandangi langit-langit, membiarkan pikirannya menyentuh sedikit demi sedikit hal yang menunggu. Minggu, makan siang, tamu. Dengan sadar, ia berhenti di situ. Tidak membuat cerita di kepalanya sebelum cerita itu datang. Esok hari akan datang, dengan daftar hal-hal yang bisa dilakukan, mencuci, menggambar, belanja beras, menertawakan sesuatu dengan Sienna, membalas pesan Noel dengan seadanya. Dan hari setelah esok akan datang, minggu yang menuntut ia duduk di meja yang bukan miliknya dan memegang cangkir yang tidak ia pilih. Elara akan datang. Ia akan duduk, menatap, menjawab, menolak dengan kalimat yang lembut. Kalau ia goyah, ia ingat kertas kecil dalam dirinya, tidak hancur. Di saat yang sama, di ketinggian, seseorang mematikan lampu ruang kerja, menutup map, dan menundukkan kepala sebentar di depan kaca yang memantulkan kota. Part 2, Makan Siang yang Penuh Skema. Hari Minggu datang tanpa tergesa, seperti seseorang yang mengetuk pintu sekali lalu menunggu di luar sampai ada yang membuka. Matahari naik perlahan di balik awan tipis, membuat cahaya menerobos jendela ruang tamu berupa sulur-sulur. Elara berdiri di depan lemari kecilnya yang separuh terisi, menatap 3 pilihan baju yang tergantung, blus putih sederhana dengan lengan 3/4, gaun lurus berwarna biru pudar yang jatuh di bawah lutut, dan kemeja linen krem yang selalu terasa lebih jujur daripada tampilannya. Ia mengangkat yang biru, menempelkannya pada tubuh, menatap cermin yang dipasang seadanya di dinding. Elara meletakkan gaun biru kembali, memilih kemeja krem, memadukannya dengan rok hitam polos. Rambutnya ia ikat rendah, wajahnya tidak ia beri warna apapun selain pelembab tipis. Di meja makan, sang ayah sudah duduk rapi dengan batik motif sederhana, memeriksa jam tangan yang lama, jarumnya sedikit terlambat dibanding jam dinding, tetapi dia lebih percaya pada jam itu karena pernah menemani begitu banyak perjalanan yang tidak terlihat. Arka keluar dari kamar dalam kemeja putih dan celana gelap. Untuk pertama kalinya ia memakai sepatu pantofel, dan langkahnya sedikit kaku seperti orang yang belajar menahan suara sol di lantai. Kau pasti tidak nyaman, ujar Elara, menatap sepatu itu. Sedikit, kata Arka, menunduk, tersenyum miring. Tapi Paman Rendra akan bilang, rapi itu penting, jadi ya sudah. Arman melirik anak lelakinya, ada sorot geli yang dengan cepat melintas di matanya. Elara menaruh dompet kecil di tas, memastikan ponsel dan tisu ada. Tepat saat itu pesan dari Noel masuk. Lara, kau ada di rumah. Elara membalas, aku baru saja akan pergi ke rumah pamanku, Noel. Elara memasukkan kembali ponsel ke dalam tas, lalu mematikan lampu, mengunci pintu. Perjalanan ke rumah Paman Rendra berlangsung dalam keheningan yang bukan canggung. Arka menempelkan dahi ke kaca mobil, menghitung pepohonan yang lewat. Sang ayah menatap lurus ke depan, sesekali menarik napas panjang, lalu menariknya lagi seolah mengingatkan paru-parunya untuk bekerja dengan ritme yang tak terburu. Elara memandangi jalan, memperhatikan garis bayangan di aspal yang memanjang dan memendek sesuai awan. Rumah Paman Rendra berada dalam kompleks yang tenang, tak ada pedagang asongan, tak ada suara musik dari warung, hanya derit pelan gerbang otomatis dan suara sepatu menyentuh granit teras. Halaman depannya tidak luas, tapi tertata, 2 pot palem dan kolam air dangkal yang permukaannya tak bergerak. Pintu kayu berwarna gelap terbuka sebelum mereka mengetuk, seorang perempuan berseragam rapi menunduk singkat dan mempersilakan masuk. Ruang tamu terasa sejuk dengan cara yang tidak menunjukkan AC, sejuk yang datang dari kaca besar dan marmer yang tidak memelihara jejak. Dindingnya dihiasi lukisan abstrak dengan warna yang tak berani. Bau ruangan tidak wangi, hanya netral, seperti wangi baju yang baru diangkat dari jemuran dan disetrika. Elara mengganti sepatu di rak dekat pintu, menata langkahnya agar tidak menimbulkan suara berlebih. Elara,
Kak Arman, Arka. Suara itu datang dari arah ruang makan. Rendra melangkah keluar. Ayo masuk, makan siang hampir siap. Elara menunduk sopan, ayah menjabat tangan adiknya dengan genggaman yang sepersekian detik lebih lama daripada biasa. Arka menyebut paman dengan nada datar yang berusaha menjadi wajar. Paman Rendra tidak menatap lama-lama ke Arka, matanya bergerak ke Elara, menilai hal-hal kecil yang tidak mungkin diucapkan, benang di ujung manset, rambut yang tidak diblok. Bagus sekali, kalian datang tepat waktu, ucapnya. Ada beberapa tamu. Kita makan dengan santai. Santai. Kata itu menggantung di udara seperti handuk yang kering di kamar ber-AC. Mereka berjalan menuju ruang makan. Meja panjang kayu berada di tengah, dengan 6 kursi. Di atasnya, piring putih dan peralatan makan tersusun lurus seperti garis penggaris. Tidak banyak makanan yang sudah diletakkan, hanya sup bening dalam panci tinggi dan sepiring kecil acar. Selebihnya mungkin akan keluar satu persatu. Elara duduk bersama sang ayah dan Arka di satu sisi. Tak lama, 2 orang masuk. Yang pertama perempuan paruh baya dengan senyum yang tidak melebar, mengenakan gaun elegan. Yang kedua laki-laki 30-an akhir, bersetelan abu-abu dan sepatu mengilap. Ia membawa aura wangi yang tidak menusuk, tetapi dibuat untuk bertahan. Elara berdiri bersama yang lain. Elara, Rendra bersuara seperti pembawa acara talk show. Ini Riko Ananta, partner bisnis paman. Laki-laki itu mengulurkan tangan. Hidungnya mancung, matanya tajam dengan garis kecil di ujung yang bisa jadi hasil tertawa atau sering menyipitkan mata. Elara, katanya, seolah sedang memeriksa bagaimana namanya terdengar di mulut orang lain. Akhirnya kita bisa bertemu lagi dengan suasana yang lebih santai. Elara menyentuh ujung jemarinya sebentar saja, sentuhan sopan, lalu melepaskannya. Riko tidak melepaskan pandangan. Ia duduk di kursi seberang, langsung menguasai sisi meja dengan punggung tegak. Perempuan bergaun mahal tadi duduk di samping Rendra. Dia adalah Tante Lila, istri Paman Rendra, yang jarang terlihat karena lebih senang mengatur dari balik pintu. Seorang laki-laki lain masuk, beberapa detik setelah semua duduk. Elara mendongak, gerak masuknya menolak dramatis. Jas biru gelap, kemeja putih, dasi tipis yang seolah tidak ingin ada tetapi harus ada. Wajahnya tenang, bukan tenang dibuat-buat, tapi tenang yang dilatih dan menjadi kebiasaan. Mata itu melintas pelan ke arah Elara. Hanya sebentar, sesuatu melintas di benak Elara. Lorong rumah sakit, malam ibunya meninggal. Elara menunduk, menata napas. Damian, sapa Rendra dengan nada beda, sedikit lebih hormat, sedikit lebih hati-hati. Akhirnya, silakan. Damian Felix menyalami Arman dengan sopan, menunduk pada Tante Lila, menatap Arka sebentar dan memberi senyum kecil yang tidak manis. Ketika gilirannya berjabat tangan dengan Elara, ia mengulurkan tangannya biasa saja. Jemari Elara menyentuh, dingin halus. Ia tidak menambahkan tekanan. Damian, juga, tidak. Hanya sentuhan yang resmi, kemudian berlalu. Makan siang berjalan seperti kelas etika yang tidak diumumkan. Sup dibagi oleh asisten rumah tangga dengan sendok sayur tanpa meneteskan satu pun, nasi dihidangkan dalam porsi yang sama. Rendra membuka percakapan tentang cuaca, harga bahan bangunan, dan kabar tetangga yang renovasi rumah. Riko Ananta menimpali dengan komentar-komentar yang terdengar netral bagi orang yang tidak memperhatikan, tetapi punya duri kecil untuk yang waspada. Jakarta makin tidak bisa ditebak, ujar Riko, meniup supnya. Kadang panas, kadang hujan, kadang meledak tanpa alasan. Ia tertawa tipis sendiri. Tapi kalau kita punya rumah yang nyaman, semuanya terasa lebih mudah. Saya selalu bilang, sahut Rendra, rumah itu investasi dan juga citra. Tentu, Riko memandang Elara langsung,
seolah hanya ada mereka berdua di ruangan. Terutama untuk perempuan. Keamanan itu nomor satu, bukan? Elara mengangkat ujung bibirnya sedikit, senyum sopan yang tidak mencapai mata. Keamanan penting untuk semua orang, katanya, menuangkan air ke gelas sang ayah. Damian tidak bicara. Ia makan, gerakan sendok garpunya tenang. Kalau seseorang hanya melihatnya sebentar, ia akan terlihat sebagai tamu pendiam yang tidak menimbulkan efek tambahan di ruangan. Tapi Elara, tanpa diinginkan, menangkap hal-hal kecil, cara Damian meletakkan gelas selalu di tempat yang sama, cara ia menoleh tidak langsung jika ada suara dari belakang. Seseorang yang mengukur ruangan dalam kepalanya, pikir Elara sembari memindahkan tumis buncis ke piring ayahnya. Percakapan bergeser ke hal lain. Paman Rendra menceritakan tentang peluang investasi di pinggiran kota, jalan tol baru, lelang proyek. Riko mengangguk pada waktu yang tepat, menambahkan data yang membuatnya terdengar berpengetahuan sekaligus ringan. Sesekali ia memasukkan 1-2 komentar yang mengarah ke Elara, apakah ia bekerja, apakah sering keluar kota, apakah menyukai acara-acara sosial. Elara menjawab pendek dan tepat, menjaga agar jawaban tidak membuka pertanyaan baru. Saya ilustrator, katanya saat Riko kembali memutar pertanyaan ke arahnya. Freelance. Ah, seniman, ujar Riko, seolah baru menemukan puzzle yang tepat. Lembut, pantas. Elara menaruh sendok. Lembut bukan berarti mudah, ia ingin mengatakan itu, tetapi menahan. Ia memilih minum air. Tante Lila mengisi hening dengan nada-nada aman, resep sup, rekomendasi pasar bahan makanan, tips mencuci marmer. Ayah Elara sesekali menanggapi dengan ya atau baik. Arka lebih banyak diam, fokus pada piringnya, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kebosanan remaja. Damian tetap seperti garis tipis di pinggir lukisan, hadir, menahan, mengikat. Setelah hidangan utama, asisten mengeluarkan buah yang sudah dipotong dan teh panas. Paman Rendra menegakkan punggungnya, membersihkan sisa sup di sudut bibirnya, lalu membuka topik yang sejak awal menunggu di langit-langit. Riko, katanya, suaranya tampak diturunkan setengah oktav agar terdengar lebih akrab, kau belum cerita pada Elara tentang proyek cesermu itu. Riko tertawa pelan. Oh, itu hanya program kecil. Yayasan kami mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu muda, mengajar keterampilan, memberi modal. Saya pikir Elara bisa cocok jadi relawan. Lingkungan yang baik untuk masa depan. Kata masa depan dilontarkan seperti pancingan. Elara menatap buah di piringnya, memilih satu potong pepaya dan memotongnya. Kecil-kecil, itu ide yang bagus, ia berkata. Pelatihan selalu lebih berguna daripada sumbangan sesaat. Riko menatapnya dengan tatapan yang sulit diberi nama, apresiasi yang berhenti 1 sentimeter sebelum sampai. Kau pintar, aku suka itu. Damian meletakkan gelas teh. Ia mengangkat kepala, menatap Paman Rendra. Pak Rendra, katanya tenang, tentang lahan pengembangan yang kemarin Bapak sebut, saya ingin bertanya. Perizinannya sudah final. Paman Rendra menoleh, sedikit terkejut sehingga senyumnya menegang 1 derajat. Oh, ya, hampir. Tinggal sign off kecamatan dan koordinasi drainase. Drainase selalu membuat jadwal kacau, ujar Damian. Kalau Bapak tidak keberatan, saya minta kontak penanggung jawabnya. Tim saya bisa bantu percepat. Nada halus, isi membantu. Tapi Elara menangkap arah lain, Damian menarik percakapan menjauh dari meja kecil tempat nama dan masa depan Elara dipermainkan seperti buah catur. Paman Rendra menanggapinya dengan syukur yang tampak tulus. Itu akan sangat membantu, katanya. Terima kasih. Riko tersenyum ke Damian. Selalu efektif, ya. Damian tidak menjawab, hanya menggerakkan kepala sedikit, tidak perlu merendah. Elara memandangi momen itu seperti seseorang memandangi gelombang yang meredam api kecil di pantai. Setelah makan,
Paman Rendra mengajak Arman melihat koleksi bonsai di halaman belakang rumah. Tante Lila menyusul mereka, mengatur langkah di belakang dengan tangan yang tak pernah benar-benar diam. Arka tinggal sebentar, lalu minta izin ke kamar mandi, mungkin untuk menyelamatkan diri dari udara yang terlalu mencekat. Elara berdiri hendak membantu membereskan piring, tetapi asisten rumah tangga sudah bergerak seperti mesin yang tahu urutannya. Riko berdiri di dekat bufet, memutar-mutar gelas kosong. "Bolehkah kita berbicara sebentar?" tanyanya pada Elara. Suaranya seperti orang yang meminta waktu untuk menandatangani sesuatu yang formal. Elara menoleh. "Silakan." Riko menunjuk ke arah ruang duduk di sisi kanan, ruangan kecil dengan satu sofa dan dua kursi, dindingnya kaca dengan tirai tipis. Mereka duduk berhadap-hadapan. Riko memandang tangan Elara yang saling menggenggam, lalu menatap wajahnya, menurunkan suaranya. "Kau perempuan yang tenang," katanya, seolah menyampaikan temuan ilmiah. "Itu langka." Elara tidak menampik. Ia menunggu. "Aku tahu kau sibuk mengurus ayah dan adikmu." Riko bersandar, menyilangkan kaki. "Aku mengerti. Kau tipe yang akan mengutamakan orang lain lebih dulu sebelum diri sendiri. Tapi itu melelahkan." Elara menahan diri untuk tidak tersenyum. Ia berbicara seolah sangat mengenalku. "Semua orang lelah dengan cara masing-masing." "Ya," Riko mengangguk, seperti guru yang setuju pada murid. "Karena itu, aku pikir kita bisa saling membantu." Kata kita jatuh seperti kelereng ke lantai halus. Elara memandangnya. "Aku serius," lanjutnya. "Kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Rumah, kendaraan, kenyamanan, semuanya ada. Kau bisa tetap menggambar, mungkin malah punya studio kecil. Dan keluargamu aman. Pamanmu sudah seperti ayahku sendiri. Kami sudah seperti keluarga. Kau tidak akan tersesat." Kata-katanya terukur dan penuh jaminan, tetapi Elara mendapati napasnya menegang. Studio kecil, aman, tidak tersesat. Ada batas tipis yang mendadak ingin ia bangun antara dirinya dan laki-laki ini. "Terima kasih atas penawarannya," ujar Elara pelan. "Tapi menikah bukan tentang semuanya ada." Riko tersenyum, miring. "Tentu saja. Tapi cinta, cinta itu bisa tumbuh. Yang penting komitmen, stabilitas." Stabilitas. Elara menelan udara yang terasa seperti air yang lewat terlalu cepat. "Kau bicara tentang stabilitas seolah itu satu-satunya tolok ukur." Ia memandang ke jendela, menatap taman yang tertata. "Stabilitas tidak selalu berarti dikendalikan." Riko tertawa, pelan, tanpa suara. "Kau takut aku akan mengendalikanmu?" "Tidak," kata Elara. "Aku takut kehilangan diriku." "Kalau kau bersama orang yang tepat, dirimu tidak hilang." Ia dibentuk. Elara tidak menghindar dari tatapan Riko. Dibentuk sesuai keinginan dan kebutuhannya. Hening menguar sepersekian detik. Riko menyandarkan tubuhnya kembali, menekan kursi dengan ringan. "Kau punya prinsip yang tidak bisa digoyahkan," katanya, "tetapi bukan keluhan. Aku menghargai itu. Kau tidak perlu menjawab hari ini. Minggu depan kita makan siang lagi." Elara ingin berkata tidak perlu. Tetapi ia ingat sang ayah di taman bonsai, ingat Arka yang belajar menahan suara sol sepatu, ingat asuransi kesehatan yang menutup kontrol tapi tidak biaya-biaya lain, ingat rumah yang legalitasnya masih di tangan paman. Ia menahan kalimatnya, merapikan cara duduknya. "Boleh ku tahu apakah kau melihatku, sedikit?" tanya Riko tiba-tiba. Nada suaranya berubah, ada ambisi yang berusaha menyamar sebagai keinginan baik. "Kau tahu, agar aku tidak seperti orang yang mengetuk pintu dalam gelap." Elara tidak menatap lama. "Aku melihat," katanya, "tapi belum memutuskan." Riko tampak ingin menambah sesuatu, mungkin menyentuh pergelangan tangan Elara. Namun kaki-kaki di koridor mendekat, terdengar suara Paman Rendra dan orang lain. Damian muncul di ambang pintu, tidak langsung melangkah masuk, hanya menyapa dengan anggukan kecil.
Maaf, katanya. Pak Rendra mencari Anda, Bung Riko. Riko berdiri, senyumnya melengkung secara otomatis. Baik, ia memandang Elara sekali lagi. Kita lanjut nanti. Riko pergi, meninggalkan ruangan kecil yang terasa lebih lega. Damian tidak beranjak. Ia juga tidak mendekat, jarak antara mereka dipelihara seperti garis yang baru digambar dan belum kering. Terima kasih, ujar Elara, tanpa menyebutkan untuk apa. Damian menggerakkan kepalanya sedikit. Sama-sama. Hening menyusul, bukan canggung, bukan hangat. Hening yang memungkinkan masing-masing mendengar detak jam di ruangan lain. Anda sering datang ke rumah ini? Tanya Elara, sekadar sopan. Tidak, jawab Damian. Kebetulan ada hal yang perlu diselesaikan dengan Pak Rendra. Elara mengangguk. Ia tidak meminta penjelasan. Tidak ingin, juga. Damian menatap keluar jendela, ke arah taman yang rapi. Hal-hal yang terlalu rapi, katanya pelan, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri, kadang menyembunyikan peta yang ingin orang lain gambarkan untuk kita. Elara tidak tahu apakah ia seharusnya menanggapi. Ia paham maksud Damian, terkadang hidup yang tampak sangat teratur itu bukan hidup kita, melainkan hidup yang dirancang oleh orang lain agar kita jalani. Orang ini tidak banyak bicara, tapi jika bicara, kata-katanya seperti batu kecil jatuh di air. Elara menaruh gelas, lalu berdiri. Ayahku di taman. Aku akan menyusul. Damian memberi jalan. Silakan. Elara melangkah melewatinya. Ada sebersit wangi yang tidak keras, bukan wangi bunga, bukan wangi kayu, lebih seperti wangi pagi yang belum dipilih musim. Di teras belakang, Elara menemukan ayahnya dan Paman Rendra berdiri di depan bonsai beringin. Tante Lila duduk, memainkan ponselnya, sesekali ikut menyahut dengan "bagus sekali" pada hal yang tidak ia perhatikan. Arka berdiri di sudut, memotret dengan ponsel kaca-kaca yang memantulkan langit. Elara, panggil Paman Rendra. Riko sebentar lagi bergabung. Kita foto bersama. Elara mengangguk, berdiri di samping ayahnya. Tangannya menahan lengan sang ayah dengan ringan. Riko datang, melangkah ke posisi yang membuatnya berada di samping Elara. Jaraknya tidak bersentuhan, tetapi terasa seperti niat untuk menyentuh. Damian tidak ikut berfoto, ia berdiri di belakang, tidak menjadi latar, hanya menjadi garis yang menahan ruangan agar tidak jatuh. Asisten memotret 2 kali, 3 kali. Satu lagi dengan senyuman, kata Paman. Elara mengangkat ujung bibir cukup agar foto tidak terlihat sedih, tetapi tidak cukup untuk memberikan harapan yang bukan miliknya. Usai berfoto, saat semua kembali ke dalam, ponsel Elara bergetar. Noel, aku di depan kompleks, bawa map yang kau minta kemarin. Satpam tidak membolehkan masuk, mau kutitipkan. Elara menatap layar. Map. Ia mengingat sketsa yang dijanjikan untuk klien lain. Ia lupa. Elara mengetik cepat. Tolong titip ke Satpam. Terima kasih. Balasan datang. Kau perlu aku tunggu. Elara membalas, tidak. Riko muncul lagi, berdiri terlalu dekat. Saat pulang nanti, biar aku antar, kata Riko, seolah tawaran itu perintah. Ada Arka, jawab Elara. Dan ayah, kami akan memesan taksi. Tidak masalah. Aku punya waktu, tidak perlu memesan taksi, Riko berkeras. Terima kasih, potong suara lain, tidak keras, tapi memutus dengan tepat. Damian berdiri di sisi, tangannya di saku. Saya juga akan pulang lewat arah yang sama. Kalau berkenan, biar saya yang mengantar Pak. Ia menoleh pada ayah Elara. Arman, jawab ayah Elara, sedikit bingung. Pak Arman, Damian mengulangi. Apakah berkenan? Arman menatap Elara, bukan meminta izin, bukan memberi perintah, hanya mencari isyarat. Elara menatap gingga air di kolam dangkal, menimbang. Riko tidak tampak senang, tetapi ia tertawa, menepuk ringan udara. Boleh saja. Damian selalu menang hari ini, katanya.
Elara tidak merasa menang apapun. Ia hanya merasakan ruangan bergeser 1 sentimeter, memberi ruang yang bisa dilalui tanpa tersentuh. Paman Rendra datang lagi, mengundang mereka kembali ke meja untuk pencuci mulut. Percakapan kembali menjadi wacana umum. Damian tidak mencoba berbicara padanya, Elara bersyukur. Rico mencoba sekali lagi melempar kalimat yang bisa jadi jaring, tetapi Elara menanggapinya dengan kalimat yang berakhir di titik, bukan koma. Ketika mereka pamit, Rendra menggenggam tangan sang kakak dengan 2 tangan, menepuk-nepuk seperti menidurkan seekor burung. "Jangan lupa telepon paman besok," katanya pada Elara. "Kita bicarakan tanggal." "Tanggal apa?" Elara tidak menanyakan. Ia menunduk. "Terima kasih, paman." Damian berjalan di depan mereka, memberi instruksi singkat pada sopirnya. Mobil hitam itu tidak mencolok di kompleks ini, ia seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Elara dan sang ayah duduk di kabin tengah, Arka di belakang. Damian duduk di samping sopir. Mobil berjalan keluar dengan pelan. Elara meminta dengan sopan agar mobil berhenti di pos satpam. Seorang petugas berdiri dan menyodorkan map coklat tipis. "Titipan, Bu Elara," katanya. Elara menerima. Di sudut map, Noel menulis dengan spidol halus, "Untuk yang lupa, tenang, warna tidak kabur kalau hujan." Arka melirik ingin tahu. Ayah Elara menata posisi duduk, melirik map tersebut dan berkata, "Ah, dari Noel. Dia benar-benar sahabat laki-laki yang selalu ada." Damian tidak menoleh ke belakang, tapi Elara melihat dari cermin spion, garis rahang itu mengeras tipis. Bukan kemarahan, lebih seperti penjaga yang tiba-tiba berdiri tegak saat mendengar ranting patah. Elara menatap keluar jendela, menurunkan map ke pangkuannya. Noel hanya teman. Ini bukan sesuatu yang harus dijelaskan kepada siapapun. Mobil berjalan menyusuri jalan raya. Di radio, penyiar berbicara tentang cuaca dan pertandingan bola nanti malam. Ayah Elara bertanya tentang sesuatu yang umum, Damian menjawab sopan, singkat, efisien. Sesampainya di depan rumah Elara, Damian memutar wajah, pertama ke Arman, lalu ke Elara. "Kalau ada yang dibutuhkan setelah ini," katanya, "mata tidak berburu, kau bisa menghubungiku." Elara mengangguk. "Terima kasih." Arka, tanpa sengaja atau mungkin sebagai refleks, bertanya, "Nomornya ada?" Damian menyebutkan angka-angka. Elara menuliskannya di ponsel, memberi nama tanpa gelar, Damian. Ia menyadari hal itu, dan merasa aneh karenanya. Ia menurunkan map, membuka pintu. Udara luar masuk, membawa wangi aspal yang tidak sepenuhnya kering. "Terima kasih sudah mengantar," ucap Arman. "Sama-sama, Pak Arman." Damian tidak tinggal lama. Mobilnya pergi, bukan dengan tergesa, tapi juga tidak memberi kesempatan bagi siapapun untuk menambah kata yang tidak penting. Elara berdiri di depan pintu, menatap jalan sesaat sebelum masuk. Arka menatap kakaknya. "Kak," katanya, suaranya datar tapi matanya terlalu jujur, "menurutku Paman Rendra sedang berusaha menjualmu seperti barang." Elara menatap Arka, pernyataan polos yang tidak bisa ditolak. "Jangan bilang begitu." "Tapi rasanya begitu." "Rasanya memang begitu," sahut Arman, pelan, suara yang ia jaga agar tidak retak. "Tapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi." Elara menelan air yang tidak ada. "Tidak akan kubiarkan." Ia membuka pintu, membiarkan keduanya masuk, lalu menutupnya. Di meja, vas kecil Lysianthus masih segar. Ia menaruh map, melepaskan sepatu, duduk. Ponsel bergetar. Satu pesan, nomor yang baru disimpan. "Apakah kau baik-baik saja?" Elara memandang layar ponselnya lama. Keningnya mengernyit. Dari mana Damian mendapat nomor ponselnya? Tadi Damian menyebut nomornya. Elara hanya menyimpan tanpa mengirimi pesan. Apakah Arka yang memberinya? Elara akan bertanya nanti. "Aku baik,
Terima kasih sudah mengantar kami. Balasan datang setelah beberapa detik. Kalau ada yang menekanmu untuk keputusan yang bukan milikmu, katakan saja kau butuh waktu. Waktu milikmu. Elara menutup ponsel. Waktu milikmu. Kalimat itu sederhana, terdengar seperti nasihat umum yang bisa muncul dari siapa saja, tetapi di mulut orang yang jarang bicara, ia menjadi berarti. Elara berjalan ke jendela, menggeser tirai. Di luar, langit sore memudar tanpa drama. Ia mengangkat tangannya sendiri, merasakan denyut di pergelangan. Aku butuh waktu. Ia mengatakannya di dalam hati, bukan sebagai permohonan, melainkan sebagai keputusan. Arka masuk ke kamar, menyalakan musik pelan. Sang ayah duduk, membuka kancing atas batiknya, mengembuskan napas panjang yang akhirnya terdengar. Elara merapikan meja, memindahkan vas bunga sedikit ke tengah. Dalam hati, ia menulis satu baris pada kertas yang tidak terlihat, jika ada pintu lain, aku akan mengetuknya sendiri. Ponsel Elara bergetar sekali lagi. Noel, map aman. Elara membalas, aman. Terima kasih. Bagus. Aku menang hari ini. Elara membiarkan bibirnya naik sedikit. Kau tidak sedang berlomba dengan siapapun, ia hampir mengetik itu, tetapi menghapus. Ia menaruh ponsel. Matanya kembali ke kartu kecil yang ia simpan di laci, untuk pagi yang kau biarkan tetap tenang. Ia tidak mengeluarkannya. Ia tahu kata-kata itu ada di sana, seperti seseorang berdiri diam di ambang pintu, tidak masuk, tidak pergi. Malam bergerak perlahan. Elara menyalakan lampu kecil di sudut, menggulung lengan ke mejanya, membuka laptop. Kanvas putih menatap balik. Ia menggerakkan kursor, menarik garis pertama. Garis itu tidak sempurna, tapi cukup. Ia akan melanjutkan sampai gambar muncul. Part 3, Tawaran yang tak terduga. Jakarta setelah hujan di sore hari selalu memantulkan lampu seperti ingatan yang menolak padam. Di balik kaca penthouse, garis-garis jalan membelah malam, pelan, padat, teratur dalam ketidakteraturan. Damian berdiri sedikit menjauh dari jendela, tangan di saku, punggung lurus. Pikirannya tidak bersuara, tetapi sibuk seperti meja rapat yang baru dibersihkan, namun masih menyimpan sisa panas dari percakapan. Ruang makan di rumah Rendra tadi siang terlalu rapi untuk jujur. Kursi tidak bersuara ketika ditarik, sendok tidak pernah salah menatap piring. Damian tidak mempersoalkan ketertiban, ia hidup dari ketertiban. Yang ia persoalkan adalah jika motif di balik ketertiban itu bukan milik orang yang duduk di tengahnya. Ia mengingat cara Elara memegang gelas. Tenang, ringan, tidak meminta. Mengingat suaranya ketika menolak dengan cara yang tidak terdengar seperti penolakan, kalimat yang selesai di titik, bukan di sudut bibir. Mengingat pula map tipis dari satpam. Nama di kepala muncul tanpa Damian undang. Noel, sahabat laki-laki yang selalu ada, menurut ayah Elara. Damian tidak punya masalah dengan selalu ada, kecuali ketika selalu ada mengganggu garis yang sedang ia bangun. Ponsel di atas meja bergetar pendek. Reynard, Rendra follow up soal lahan. Saya sudah minta tim cek drainase. Ada satu catatan, rekan Rendra itu, Rico, punya jejak komplain vendor yang diselesaikan di luar kontrak. Tidak besar, tapi menyebalkan. Damian menatap pesan itu, lalu menjawab, simpan. Jangan kirim apapun ke Rendra. Kita kendalikan dari sisi kita. Baik, Damian menaruh ponsel, berjalan ke dapur, menuang air, tidak menambahkan apapun. Ia menyesap setengah, menaruh gelas. Ia tidak terburu. Semua akan bergerak ke tempatnya jika ia menahan diri cukup lama untuk tidak mendorong terlalu keras. Tetapi menahan diri punya tarifnya sendiri. Ia kembali ke meja, membuka laci kecil. Tampak beberapa kartu putih yang masih kosong, yang biasa digunakan untuk pesan di buket bunga. Damian meraih ponsel dan menjauh dari meja.
Berjalan tanpa suara ke ruang kerja, pintu ia buka, tapi lampu tidak ia nyalakan semua. Ia duduk di atas meja, draft set tipis, klausul yang ia minta Reinhard kerjakan sepulang dari makan siang di rumah Rendra. Damian tidak membuka, hanya menaruh telapak tangan di atasnya sebentar, seperti mengetuk sesuatu yang belum waktunya dibangunkan. Suara pintu elektronik kecil di foyer mengeluarkan bunyi ting, asisten rumah yang pulang setelah memastikan semuanya rapi. Damian menyukai rumah tanpa banyak manusia. Sunyi adalah bahan baku terbaik untuk berpikir. Dan malam ini ia tidak ingin terlalu banyak suara. Damian memandang dinding kaca yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Kota di bawah masih sibuk. Damian memikirkan meja makan Rendra. Memikirkan Rico, cara laki-laki itu menaruh kalimat seperti kail kecil di air tenang. Dan ia juga memikirkan satu momen ketika dirinya mendapati Elara dan Rico yang duduk berhadapan, jarak satu meja, tetapi jarak di udara mengatakan lebih banyak. Ponsel bergetar pelan. Pesan masuk, Reinhard lagi. Satu lagi, bagian legal menyelesaikan draft struktur, 2 tahun, sesuai instruksi Anda. Mau saya bawa ke kantor besok? Damian mengetik, bawa. Jangan kirim digital. Baik, ia menutup percakapan. 2 tahun. Angka itu bukan kompromi. Itu strategi. Investor akan berhenti menjadikan status pribadinya variabel setelah 12 bulan publikasi kehadiran pasangan, 12 bulan berikutnya untuk mengunci pendanaan dan menghabisi semua pintu belakang yang bisa dimasuki orang yang lapar jabatan. Ia tidak takut pada jabatan direbut, ia hanya tidak suka membiarkan satu pun skenario kebetulan tinggal di ruang strateginya. Dan Elara butuh waktu untuk mengeluarkan keluarganya dari lingkar kendali yang menyedihkan. 2 tahun cukup untuk itu. Jika ia menerima, ponsel bergetar, kali ini panggilan. Nama yang muncul di layar membuat rahangnya mengeras setengah milimeter. Rendra. Damian menerima panggilan. Ya, Damian, suara Rendra manis seperti biasa. Terima kasih sudah bantu mengantar Arman dan keluarganya. Kau benar-benar baik. Bagaimana? Damian memilih kata yang tidak memberi celah. Oh, hal-hal biasa. Rendra tertawa kecil. Kau tahu Rico orang baik. Kadang gaya bicaranya langsung. Anak-anak muda suka. Tersinggung. Ada yang tersinggung. Tidak, Rendra cepat menimpali. Saya hanya ingin memastikan semua nyaman. Oh, soal lahan. Kita bahas besok. Bawakan semua berkas primer, bukan salinan, potong Damian, tetap tenang. Rico akan hadir. Bisa kami atur. Baik. Damian mengakhiri panggilan tanpa memberi ruang untuk basa-basi yang tidak dibutuhkan. Nyaman. Kata Rendra tidak pernah berarti lega, hanya berarti sesuai dengan rencananya. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal, jarang terjadi, tapi tak ada lagi yang perlu dilakukan malam ini. Ia mematikan lampu, menyisakan satu lampu meja. Ponsel ia letakkan di laci, tidak di atas meja. Ia berjalan ke kamar, membuka kemeja, menggantungkannya. Di kaca, pantulan dirinya tidak berubah apa-apa sejak pagi, garis-garis yang ia kenal, mata yang tidak buang-buang gerak. Lampu ia matikan. Kota bergeser di balik tirai. Damian menarik selimut, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan, ia membiarkan pikirannya berhenti di satu gambar, lisiantus putih dan statis ungu, bunga yang ia pilih sendiri di ruang pendingin toko yang hening. Pagi datang seperti janji yang ditepati. Damian tiba di kantor sebelum jam 8. Lift naik tanpa musik. Pintu terbuka ke lantai yang bersih seperti halaman baru. Sekretarisnya sudah datang, ia menunduk, menyerahkan agenda hari ini. Rapat pendanaan pukul 9, inspeksi lokasi proyek pukul 11, makan siang dengan perwakilan bank pukul 1, rapat internal sore. Pak, Reinhard muncul beberapa menit kemudian, map di tangan. Draft.
Damian menunjuk ruang rapat kecil. Mereka masuk, duduk. Reinhard membuka map, menyodorkan lembar-lembar tipis yang disusun dengan klip. Durasi minimal 2 tahun, Reinhard merangkum, perpanjang otomatis jika kedua belah pihak tidak mengajukan terminasi 60 hari sebelumnya. Kerahasiaan menyeluruh, non-disclosure tak terbatas waktu. Tinggal di tempat yang Anda sediakan. Kesetiaan dua arah, pelanggaran ada penalti. Hak atas aset, none, kecuali tunjangan yang dinyatakan. Dukungan untuk keadaan darurat keluarga, dengan limit, tanpa klaim pada aset inti Anda. Damian menelusuri satu persatu dengan mata. Jadwal tampil publik, minimal. Hanya acara yang Anda tetapkan. Bolehkah pihak perempuan tetap bekerja? Boleh. Kami masukkan klausul tidak menghambat pekerjaan. Damian mengangguk. Reinhard menutup map. Saya tambahkan satu hal, kata Reinhard, ragu dengan cara yang jarang. Saya tahu ini bukan ranah saya. Tapi, saya pikir akan lebih baik kalau Anda bicara tentang ini sebagai jalan keluar bersama, bukan solusi Anda. Bahasa berbeda, hasil beda. Damian menatapnya. Diterima. Ia mengangguk sekali. Terima kasih. Reinhard tampak lega. Dan satu lagi. Rendra minta konfirmasi jam 2 untuk bahas lahan. Riko hadir. Biarkan hadir, ujar Damian. Saya tidak ingin diceritakan. Saya ingin melihat. Baik, Reinhard keluar. Damian masih duduk, menatap draft tanpa membuka lagi. Ia tidak menyiapkan cincin. Ia menyiapkan struktur. Cincin bisa datang belakangan, ketika sesuatu perlu diberi bentuk. Sekarang, yang ia butuhkan adalah membuka pintu diskusi dan menunjukkan jalan keluar yang tidak menghapus siapapun. Rapat pendanaan berjalan cepat, efisien, dingin, angka-angka, garis waktu, mitigasi risiko. Damian tidak menengok ponselnya selama 2 jam. Saat jeda menuju lokasi proyek, ia menatap layar sebentar. Tidak ada pesan baru dari Elara. Ia tidak kecewa, ia menandai perasaan itu di kepalanya, lalu membuangnya. Jangan mencatat sesuatu yang bukan data. Ia memesan kopi hitam, meneguk separuh, memanggil sopir. Di lokasi proyek, beton yang baru dicor masih lembab, bau semen bercampur debu halus memenuhi udara. Helm putih di kepala membuat dunia terasa lebih berat. Damian berjalan di antara rangka besi, mendengarkan supervisor menjelaskan perubahan kecil di kolom C12. Ia mengangguk pada saat yang perlu, membuat catatan mental, lalu menutup inspeksi. Jam di pergelangan tangan menunjuk tepat 11.45. Di mobil, menuju kantor lagi, ponsel bergetar. Apakah kau sedang sibuk? Damian mengetik. Ya, selesai setengah jam lagi. Ada yang kau butuhkan? Tidak, hanya ingin memastikan kalimat, waktu milikmu, berlaku untukku juga. Damian menahan napas secukupnya, membiarkan bibirnya berubah 1 derajat. Ia menjawab, berlaku. Kapan kau punya waktu? Ada jeda singkat. Lalu, sore ini aku harus mengantar papa kontrol singkat. Malam, di tempat yang tidak bising. Damian mengetik tanpa bertanya lebih jauh. Aku jemput, tidak perlu. Damian memandang kata-kata itu, mengakui kemandirian perempuan yang tidak meminta ia memegang kemudinya. Ia melunak. Baik, aku akan menunggu di tempat yang kau pilih. Kafe itu sepi seperti orang yang mengerti kapan harus turun dari panggung. Damian duduk menghadap jendela. Ia datang 15 menit lebih awal kebiasaan. Pelayan menaruh air tanpa diminta. Ia menunggu. Elara datang tepat waktu. Tidak terburu-buru, tidak juga sengaja lambat. Kemeja linen yang berbeda dari kemarin, rambut diikat rendah. Ia menyapa tanpa lambaian tangan, hanya anggukan kecil. Damian berdiri sebentar, memberi isyarat duduk. Apa kabar? Pertanyaan ringan bukan basa-basi, itu pembuka untuk mengukur udara. Baik, jawab Elara. Papa sedikit lelah. Damian mengangguk.
Semoga pemulihannya lancar. Terima kasih. Pelayan datang, Elara memesan teh hangat. Mereka diam sebentar sampai pelayan pergi. Ada hal yang harus aku jelaskan, kata Elara akhirnya. Tentang tekanan yang kau sebut. Damian menundukkan kepala, pelan. Silakan. Elara menceritakan garis besar, tanpa drama, tanpa menambah garam. Paman Rendra yang memegang sertifikat rumah, Riko Ananta dengan bahasa manis yang menyelipkan kendali. Ia menyebut asuransi kesehatan, dengan nada kalem, biaya dasar tertangani, yang tidak tertangani adalah biaya rumah dan lainnya. Terima kasih sudah mengatakan, katanya. Jadi kau butuh waktu. Aku butuh waktu, ulang Elara. Dan ruang. Aku bisa menolak, tetapi aku tidak ingin menabrakkan Papa dan Arka pada konsekuensi yang bukan pilihan mereka. Damian menautkan jari, meletakkannya di atas meja. Aku tidak akan menyentuh urusan keluargamu tanpa izin. Tapi aku bisa memberi satu hal, kesepakatan. Elara menatapnya lama. Kesepakatan. Aku akan bicara langsung. Damian menautkan lagi kata-katanya agar semua terkendali. Aku membutuhkan stabilitas dalam 2 tahun ke depan untuk mengunci pendanaan dan mencegah permainan internal di perusahaan. Kau butuh keluar dari tekanan sosial dan legal yang diatur pamanmu. Pernikahan kontrak selama 2 tahun bisa menyelesaikan keduanya. Ada syarat jelas, batas jelas, tidak ada intervensi yang tidak perlu. Kau tidak harus berhenti bekerja. Kau tetap memegang waktumu. Dan ia berhenti sebentar, membuat kalimat berikutnya jatuh lebih pelan, aku tidak akan menyentuhmu tanpa izin. Elara tidak terkejut. Ia mengangkat teh, menyesap, menaruh kembali. Kau sudah menyiapkan ini sebelum kita bertemu. Aku menyiapkan yang diperlukan, jawab Damian. Elara menoleh ke jendela. Di luar, anak kecil berlari mengejar balon yang tersangkut di ranting rendah. Elara mengikuti balon itu dengan mata, lalu kembali ke meja. Kau orang yang kontrolif, katanya. Aku tidak benci itu, tapi aku takut pada orang yang mengatur orang lain. Aku tidak akan mengaturmu, ucap Damian. Aku akan mengatur sekitar kita agar tidak ada yang mengaturmu. Mata Elara berubah tipis. Kau pintar. Mengatur kata. Damian tahu itu. Bolehkah aku melihat syaratnya? Tanya Elara, suaranya tenang. Boleh. Besok. Damian tidak membawa draft hari ini. Sebagian karena alasan prinsip ia tidak menaruh berkas penting di meja umum, sebagian lagi karena ia ingin Elara meminta dulu. Elara mengangguk. Aku tidak berjanji apapun. Aku tidak menuntut janji, jawab Damian. Hening menguar lagi, kali ini bukan kosong. Pelayan lewat tanpa menoleh, musik latar menempel seperti kain tipis di udara. Di luar, balon akhirnya jatuh, diambil, anak itu tertawa, suara yang tidak masuk ke dalam. Elara membuka suara lebih pelan. Kalau aku menolak nanti, kita tetap hidup di kota yang sama, jawab Damian, datar. Aku tetap tidak akan menyentuh urusanmu. Elara menunduk, mengusap sisi gelas. Aku tidak ingin menjadi objek. Dan aku tidak butuh pajangan, sahut Damian. Hening sesaat. Elara menatap Damian. Apa kau tipe posesif? Pertanyaan itu seperti batu kecil yang tiba-tiba dilempar ke air jernih. Damian tidak menghindar. Aku tidak suka orang menyentuh milikku, katanya, pelan. Tapi kalau kesepakatan ini terjadi, bukan berarti aku akan mengekangmu. Batasnya jelas. Elara menatapnya lama. Kau memilih kata, milik dengan mudah. Damian tidak mundur. Aku memilihnya dengan sengaja. Supaya kau tahu aku akan menjagamu. Dengan disiplin. Dengan cara yang tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Ada kilat tipis, bukan di langit, di mata Elara. Gadis itu menghela napas yang bukan putus asa. Aku akan membaca. Damian mengangguk. Aku akan menyuruh orang mengantar berkasnya ke rumahmu besok. Elara berdiri, mengambil tas kecilnya.
Terima kasih. Damian ikut berdiri. Aku antar. Tidak perlu. Damian menahan dorongan untuk mengatakan tetap aku antar. Ia menahan karena ia paham, pada tahap ini, menahan lebih baik daripada menang. Baik, Elara melangkah ke pintu. Di ambang, ia menoleh sedikit. Dan tentang sahabatku, katanya, tidak mengejar nama, dia akan selalu ada. Aku harap itu tidak menjadi masalah nantinya. Damian menatap lurus. Aku tidak akan menyuruhmu memilih. Tapi aku akan menutup pintu kalau seseorang mencoba masuk rumahku tanpa izin. Elara tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk kecil, lalu pergi. Damian menatap punggung ramping yang menjauh itu. Lalu membayar dan keluar. Udara lebih sejuk daripada seharusnya. Lampu taman menggambar lingkar cahaya di tanah. Damian berjalan ke mobil, membuka pintu, duduk. Sopir menoleh menunggu instruksi. Damian menyebut tujuannya. Ada hal-hal yang akan bergerak dengan sendirinya setelah hari ini. Ada hal-hal yang akan tetap menunggu. Jalan raya membuka jalur. Ia menatap keluar jendela. Di suatu tempat, seseorang tertawa, seseorang memeluk, seseorang menolak, seseorang menandatangani sesuatu. Ia bukan pengamat yang baik untuk semua itu. Ia hanya pengatur jarak untuk yang perlu dijaga. Bottom of Foam 8 ***. Part 4, Map Abu-Abu dan Keputusan Hati. Hujan tipis turun sejak sore, seperti kapas yang disentuhkan pelan ke jendela. Udara di kamar Elara lembut, tidak dingin, hanya sedikit lebih berat dari biasanya. Di meja kecil tempatnya biasa bekerja, lampu belajar menyala dengan cahaya hangat kekuningan. Di bawahnya, tergeletak map tipis berwarna abu-abu, map yang diantar oleh anak buah Damian. Elara menarik napas, duduk, dan menyentuh map itu dengan ujung jarinya, seperti menyentuh air yang tidak ia tahu dalamnya. Arka tidur di kamar sebelah. Sang ayah sudah lebih dulu terlelap setelah minum obat. Rumah sunyi, kecuali suara hujan yang sesekali menetes lebih keras di talang. Sunyi seperti ini biasanya menjadi tempat paling aman bagi Elara. Hanya saja, malam ini, sunyi itu terasa menyesakkan. Elara membuka map perlahan. Halaman pertama tidak langsung menyerang. Bahkan tulisan awalnya terasa tenang. Perjanjian kerjasama domestik sementara privat, tidak dipublikasi. Durasi minimum, 24 bulan. Tidak ada kata pernikahan di halaman pertama. Damian sengaja. Bahasa hukum berjalan rapi. Setiap kalimat memiliki ruang bernapas. Tidak ada ancaman tersirat. Elara membaca pelan. Kalimat demi kalimat. Tidak melewati satu pun. Tinggal bersama dalam satu kediaman, namun kamar terpisah. Keintiman fisik hanya jika kedua pihak menyetujui. Privasi kreatif, pekerjaan, dan waktu pribadi dihormati. Tidak ada tuntutan kepemilikan aset. Dukungan finansial tetap, bukan pembelian. Hak untuk berpisah setelah 2 tahun tanpa konflik. Dan yang membuat Elara berhenti. Tidak ada kewajiban untuk menyesuaikan diri menjadi citra sosial publik yang tidak diinginkan. Ia menutup halaman itu sejenak, mengusap pelipis. Pernikahan kontrak, kedengarannya kasar, kedengarannya transaksi. Tapi bahasa dalam kertas ini, bukan bahasa seseorang yang membeli orang lain. Ini bahasa seseorang yang melindungi. Elara menyentuh kertas itu sekali lagi, lebih lama. Tangannya hangat. Pintu kamar diketuk pelan. Lara, suara Sienna. Elara menyahut, masuk. Sienna mendorong pintu sedikit, masuk tanpa berisik. Rambutnya dikuncir tinggi, ada kebasahan hujan di ujungnya. Aku bawa roti coklat keju. Kau sudah makan? Elara menggeleng. Nanti. Sienna tidak bertanya. Ia menaruh kantongan di meja, lalu duduk di tepi ranjang. Matanya langsung melihat map abu-abu itu. Lara, suaranya lembut,
kau tampak seperti seseorang yang baru saja menemukan pintu dan belum tahu apakah harus mengetuk atau berbalik. Elara tertawa pelan, lebih seperti embusan napas daripada tawa. Kurang lebih seperti itu. Sienna menunggu. Seperti biasa, ia tidak pernah memaksa Elara bercerita. Ia hanya selalu ada. Aku tidak diminta menyerahkan hidupku, ujar Elara akhirnya. Hanya diminta duduk di arah yang sama. Sienna mencondongkan tubuh sedikit. Dan kau takut kalau duduk di arah yang sama berarti suatu hari berjalan ke arah itu juga. Keheningan membentang di antara keduanya. Elara memejamkan mata sebentar. Hujan di luar terdengar sedikit lebih jelas. Sienna berkata, aku pergi ke dapur. Ambil napasmu dulu. Ia keluar, tidak menutup pintu, memberi ruang untuk tidak terjebak. Elara kembali memejam. Ketika Elara membuka mata lagi, ruangan sedikit lebih redup. Hujan telah berhenti. Sienna sudah pulang. Terdengar ketukan lembut di jendela. Tidak, bukan ketukan. Hanya ranting kecil tersapu angin. Elara meraih map itu lagi. 2 tahun. 2 tahun bukan selamanya. Tapi 2 tahun juga bukan tidak berarti apa-apa. Jika ini hanya perlindungan yang saling menguntungkan. Jika ia masih bisa bekerja, jika ia masih bisa menggambar, jika ia masih bisa menjaga sang ayah dan Arka, lalu mengapa ia masih ragu? Kemudian, ponselnya bergetar lagi. Damian, tidurlah lebih awal. Hari yang panjang. Kalimat sederhana. Tetap menjaga jarak, tetap perhatian. Elara menatap layar itu lama, lalu menjawab, terima kasih. Tidak ada emotikon, tidak ada penjelasan, tidak ada dorongan. Damian membalas, aku akan menunggu jawabanmu, bukan keputusan. Jawaban, itu berbeda. Elara menutup ponsel, tidak mematikan lampu, tidak menutup map. Ia hanya berbaring dengan tangan di atas perut, merasakan dadanya pelan naik turun. Ia belum memutuskan, tidak hari ini, tapi untuk pertama kalinya sejak ibunya pergi, ia tidak merasa sendirian dalam memilih. Part 5, Konfrontasi di Balik Senyum Manis. Pagi itu langit Jakarta pucat, seperti warna kertas yang sudah lama disimpan di laci kantor. Damian sudah berada di meja makan sejak jam 6. Tidak ada suara musik, tidak ada televisi menyala. Hanya jam dinding yang berdetak perlahan, terdengar jelas karena seluruh ruangan tidak menyimpan benda lain yang sia-sia. Ia menyelesaikan sarapan, roti panggang, telur setengah matang, kopi hitam. Tidak untuk dinikmati, untuk memastikan tubuh tetap bekerja. Emosi yang mengganggu fokus sering kali berasal dari tubuh yang kehabisan tenaga. Damian bukan orang yang membiarkan tubuh membuat keputusan untuknya. Ia memeriksa agenda. Rapat pendanaan kecil, inspeksi proyek Menara Barat, lalu pukul 2, pertemuan di rumah Rendra. Ia tidak menandai pertemuan itu dengan warna apapun. Hanya garis, tetapi garis itu lebih tebal dari biasanya. Ponselnya bergetar, bukan pesan dari Elara, hanya notifikasi kalender. Jangan terburu-buru menaruh harapan. Ia mengulang kalimat itu seperti langkah pertama seseorang memasuki ruangan gelap. Bukan karena ia takut tersandung, tapi karena ia tahu ada hal-hal yang tidak boleh disentuh terlalu cepat. Terutama hal yang ingin ia sentuh. Ia meletakkan ponsel, merapikan jasnya, dan keluar. Kantor siang itu lebih tenang dari biasanya. Mungkin karena awan mendung membuat orang berbicara sedikit lebih pelan. Damian berjalan melewati deretan meja tanpa memberi ruang bagi siapapun untuk membaca pikirannya. Para staf menunduk memberi salam, tapi ia hanya mengangguk singkat. Damian baru saja kembali dari inspeksi proyek Menara Barat. Reinhard sudah menunggu di ruang rapat kecil, map di tangan. Semua data lahan sudah diverifikasi, kata Reinhard. Drainase bisa diperbaiki tanpa modifikasi fondasi.
Legalitas sertifikat milik Rendra bersih. Tidak ada sengketa. Damian menautkan jari. Bagian Riko. Reinhard membuka lembaran lain. Riko Ananta mengendalikan persetujuan kredit koperasi untuk proyek tambahan Rendra. Itu sebabnya Rendra ingin hubungan keluarga menjadi lebih erat sebelum menandatangani perpanjangan kerjasama. Dengan kata lain, Damian menyimpulkan tenang, Riko tidak berkepentingan pada Elara, tetapi pada keuntungan yang ia dapat setelah pernikahan itu terjadi. Benar, Damian menutup map. Bagus. Kita tidak menyerang sisi depan, katanya datar. Kita tarik karpet di bawahnya. Reinhard mengangguk. Saya sudah siapkan analisa aliran dana koperasi mereka. Damian tidak tersenyum, tapi matanya berubah sedikit. Rendra tidak boleh tahu sampai waktunya. Tentunya. Damian berdiri, mengambil jasnya. Kita berangkat. Rumah Rendra terlihat rapi dari luar. Terlalu rapi. Rumah yang rapi bukan berarti rumah yang tenang. Damian selalu tahu itu. Reinhard berjalan setengah langkah di belakang. Mereka tidak mengetuk terlalu lama. Pelayan membukakan pintu, mempersilakan masuk. Aroma kayu manis dan teh melati menempel di udara. Rendra menunggu di ruang tengah, dengan senyum lebar dan anggukan ramah yang dirancang untuk menunjukkan kedekatan yang tidak pernah benar-benar ada. Damian, sambutnya seolah pertemuan ini bersifat kekeluargaan. Senang sekali kau bisa datang. Damian menjabat tangannya. Tidak terlalu erat, tidak terlalu singkat, sekadar mengakui kontak. Terima kasih sudah mengundang. Rendra tersenyum lebih lebar, mengantar duduk di ruang keluarga. Damian memperhatikan ruang itu sejenak. Tidak lama, cukup untuk membaca. Foto keluarga dipajang bukan di dinding, tapi di meja. Artinya pameran dilakukan tersirat. Vas bunga di tengah meja berisi bunga plastik, bukan segar. Artinya keindahan di sini tidak menginginkan perawatan. Tidak ada mainan anak atau benda hidup. Rumah ini bukan rumah yang ditinggali, tapi rumah yang dipertahankan untuk dilihat. Pintu samping terbuka. Riko masuk. Riko tersenyum, senyum yang tidak mencapai mata. Damian, katanya, seolah mereka pernah akrab. Akhirnya kita bisa bicara santai. Damian tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk. Bukan hormat, bukan setuju. Hanya pengakuan eksistensi. Mereka duduk. Rendra mulai berbicara panjang. Tentang keluarga. Tentang bisnis. Tentang bagaimana kebetulan kedua hal itu bisa saling mendukung. Damian mendengarkan. Wajahnya tidak berubah. Postur tubuhnya tidak miring ke depan atau ke belakang. Orang yang tidak tahu akan mengira ia tidak tertarik. Tetapi Riko tahu cukup banyak tentang orang untuk merasa tidak nyaman. Ketika Rendra berhenti, Riko mengambil alih. Kami pikir, katanya, memilih kata dengan hati-hati, kesempatan ini sangat baik untuk Elara. Ia gadis baik, tapi hidupnya berat, dan keluarga selalu menjadi tempat kembali. Kau tentu setuju, Damian. Damian menatapnya langsung. Tidak tajam, justru tenang. Elara adalah orang yang tahu kemana ia kembali, jawab Damian, pelan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tempat ia kembali itu benar? Rendra tertawa kecil, menutupi kecanggungan. Ah, tentu. Kami keluarga. Kami selalu terbuka untuknya. Damian tidak membalas. Ia tidak pernah menanggapi kalimat yang tidak jujur. Riko bersandar sedikit. Damian, kau dan aku sama-sama tahu. Perempuan membutuhkan perlindungan. Dan keluarga adalah yang paling tepat. Damian menaruh kedua tangannya di atas lutut. Tidak tergesa. Tidak tegang. Perlahan, ia berkata, perempuan bukan barang yang ditempatkan di rak dan dipindahkan sesuai kebutuhan orang yang merasa memiliki rumah. Rendra berhenti tersenyum. Riko menegang. Damian melanjutkan, suara tetap lembut. Kau bilang perlindungan. Perlindungan adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang memilih menerimanya. Bukan sesuatu yang dipaksakan untuk memudahkan agenda orang lain.
Rendra menarik napas, mencoba tertawa lagi. Damian, kau salah paham. Ini hanya soal keluarga yang... Damian memotong dengan pelan. Rendra, suaranya tidak naik, tapi ruangan berubah. Aku mendengar kemarin kau menahan akses modal tambahan dengan alasan proses administrasi. Wajah Rendra berubah sedikit. Riko melirik cepat. Damian mencondongkan tubuh setengah inci ke depan. Cukup untuk menunjukkan dominasi tanpa perlu volume. Aku tidak keberatan orang menegosiasikan sesuatu. Namun aku tidak menyukai orang yang menegosiasikan hidup orang lain. Riko membuka mulut hendak bicara. Damian tidak mengizinkan. Dan kali ini, suaranya sejuk seperti logam di pagi hari. Kalau kau ingin bekerja sama denganku, kita bicara angka. Kalau kau ingin menggunakan seseorang untuk mendapatkan angka itu, kita berhenti berbicara sekarang. Ruangan hening. Jam dinding terdengar. Langit mendung, tapi belum hujan. Rendra menelan ludah. Damian, kau, tentu, ujar Damian, kembali bersandar santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku memahami kekhawatiranmu. Aku menghargai keinginanmu melindungi keluarga. Tapi keputusan tentang Elara bukan milikmu. Dan bukan milik Riko. Damian menatap Riko. Tidak berkedip. Dan pasti bukan milik seseorang yang baru mengenalnya 3 bulan. Riko baru sadar napasnya pendek. Rendra mencoba memulihkan suasana. Kami hanya ingin yang terbaik. Damian berdiri. Percakapan selesai. Tentu. Maka kita sepakat. Ia merapikan jas. Semua keputusan tentang Elara akan datang dari Elara. Bukan dari kita. Riko mencoba tersenyum. Dan kalau ia memilih tidak sejalan denganmu. Damian menatapnya seperti seseorang menilai meja, netral, tapi penuh keputusan. Maka aku menghormati pilihannya, katanya. Tapi kau juga akan menghormatinya. Riko tertawa kecil. Kalau yang kau maksud, Damian memotong, masih lembut, tapi seperti pisau halus yang tidak memerlukan tekanan. Aku tidak mengulang perintah 2 kali. Riko terdiam. Rendra menunduk. Damian tidak perlu meninggalkan ancaman. Ancaman adalah apa yang tidak ia ucapkan. Ia keluar. Reynard mengikutinya. Pintu ditutup pelan. Di mobil, mereka tidak langsung berbicara. Reynard yang menyuarakan dulu. Riko akan mencoba langkah lain. Tentu, jawab Damian. Rendra juga akan mencoba pendekatan emosional lagi. Tentu, Reynard menoleh sedikit. Dan Elara. Damian menatap jalan di depan. Suara lalu lintas terdengar jauh. Aku menunggu, jawabnya pelan. Sampai ia mengetuk pintu sendiri. Reynard mengangguk. Mengerti. Damian bersandar ke kursi, memejamkan mata sebentar. Ruang untuk bernapas. Itu yang ia tawarkan. Dan ruang yang ia tawarkan sekarang mulai memiliki bentuk nyata. Sore itu, saat langit bergeser menjadi keemasan, ponsel Damian bergetar. Satu pesan. Aku sudah membaca. Aku ingin bicara. Besok. Damian menahan napas 1 detik. Lalu menjawab, aku akan datang. Tidak ada tambahan. Tidak ada dorongan. Tidak ada permintaan. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergerak. Bukan tergesa. Bukan jatuh. Tapi mulai tumbuh. Bersambung.